Assalamualaikum anak soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Anak ustazah yang soleh soleha, di pertemuan pertama kita ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetatif. Nah, biar kalian lebih memahaminya, marilah kita simak video penjelasannya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ini ada dua cara, yaitu dengan cara generatif atau kawin dan dengan cara vegetatif atau tidak kawin. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau kawin. Perkembangbiakan generatif tumbuhan ini melibatkan bunga. Oleh karena itu, kita akan membahas bagian-bagian dari bunga. Bagian bunga yang pertama yaitu mahkota. Mahkota merupakan bagian bunga yang paling indah yang memiliki beraneka ragam warna untuk menarik serangga atau makhluk hidup lain untuk membantunya melakukan penyerbukan. Nah, yang kedua yaitu kepala sari. Kepala sari bagian dari benang sari yang berisi serbuk sari. Nah, sedangkan benang sari ini merupakan alat kelamin jantan. Nah, alat kelamin betinanya yaitu putik. Kepala putik. Kepala putik ini bagian dari puncak dari putik. Jika ada benang sari yang menempel pada kepala putik, maka akan terjadi pembuahan. Tangkai putik. Tangkai putik ini bagian dari putik yang berfungsi untuk meninggikan posisi kepala putik agar lebih mudah menangkap serbuk sari. Berikutnya adalah bakal biji. Bakal biji ini apabila terjadi pembuahan maka akan terbentuklah biji. Setelah itu tangkai bunga. Tangkai bunga ini sebagai penghubung antara pangkal bunga dengan ranting. Berikutnya yaitu kelopak. Nah, kelopak bunga ini melindungi mahkota bunga baik ketika dia masih kuncup atau mulai mekar. Dan yang terakhir yaitu dasar bunga. Dasar bunga ini berfungsi untuk menopang bunga. Yang kedua yaitu proses terjadinya penyerbukan. Nah, proses terjadinya penyerbukan ini ditandai dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah itu terjadilah pembuahan. Pembuahan ditandai dengan bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Nah, setelah pembuahan ini terjadi, maka biji dan buah itu berkembang. Perkembangan biji dan buah itu menjadi kecambah. Setelah itu jadilah tumbuhan muda dan berkembang lagi menjadi tumbuhan dewasa. 3 macam-macam penyerbukan. Pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Selanjutnya, perantara penyerbukan. Yang pertama dengan bantuan hewan, kedua dengan bantuan angin, ketiga dengan bantuan air, dan keempat dengan bantuan manusia. Bagaimana soleha? Saya harap dengan penjelasan yang tadi kalian bisa memahami bagaimana perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif atau dengan cara kawin. Nah, sekarang ini kita akan menyaksikan lagi atau mendengarkan kembali penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif atau dengan cara tidak kawin. Berikut ada video penjelasannya.
Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan merupakan kebalikan dari vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Berikut penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, spora. Spora mirip seperti biji-bijian dan berfungsi memperbanyak tumbuhan. Contoh dari spora yaitu tumbuhan paku dan lumut. Kedua, tunas. Tumbuhan muda yang tumbuh pada bagian tubuh induknya disebut tunas. Contoh tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang, tebu, dan bambu. Yang ketiga, tunas adventif. Tumbuhan baru yang tumbuh pada bagian akar atau daun tumbuhan tersebut disebut tunas adventif. Contoh tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif yaitu cocor bebek, cemara, dan sukun. Yang keempat, umbi batang. Batang yang mengembung dan tumbuh ke dalam tanah disebut dengan umbi batang. Contoh tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu singkong, ubi jalar, kentang, dan talas. Kelima, umbi lapis. Umbi lapis ini ditandai dengan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Contoh tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Yang keenam, akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar ke dalam tanah. Contoh tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal yaitu jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Ketujuh, geragi merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi yaitu pegagan, stroberi, dan arbei. Vegetatif buatan, mencangkok. Langkah-langkah mencangkok yaitu kupas kulit dan kambiumnya. Setelah itu, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Selanjutnya, setelah ditutup, ikat dengan tali. Kemudian, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Kemudian, stek. Langkah-langkah stek yaitu dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau ke tanah. Setelah itu, tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Kemudian, akar akan muncul dari batang dan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Merunduk. Langkah-langkah merunduk yaitu pertama-tama, rundukkanlah cabang tumbuhan. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut. Setelah itu, potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Okulasi. Langkah-langkah dari okulasi yaitu: pertama, ambil mata tunas pada tanaman satu. Setelah itu, pada tanaman kedua, sayat kulit batang hingga membentuk seperti juluran lidah. Potong setengah kulit yang menjulur. Kemudian, tempelkan mata tunas ke batang tanaman kedua yang kulitnya telah disayat dan dibuka sebagian.
Selanjutnya, tutup kelebihan kulit batang dengan tali plastik. Ikat dengan kencang sambungan mata tunas dan batang. Jika berhasil, mata tunas akan berwarna hijau, tumbuh dan menyatu dengan batang utama. Menyambung. Langkah-langkah menyambung yaitu: pertama, belah bagian tengah batang. Setelah itu, potong pucuk atas membentuk baji. Kemudian, pucuk atas disambung dengan batang bawah. Setelah itu, ikat dengan tali plastik seerat mungkin sehingga sambungan kokoh. Diamkan hingga kedua bagian menyatu, sirami dan beri pupuk secukupnya. Ustazah sudah selesai menjelaskan pembelajaran tentang hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif maupun dengan cara vegetatif. Nah, soleha, demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah. Dan marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan selamat mengerjakan tugas dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.